Pak Michael adalah seorang usaha besar di bidang distribusi gas LPG di Indonesia. Dengan tubuh tambun dan senyum liciknya, ia dikenal sebagai orang yang selalu memegang kendali atas pasokan gas LPG 3 kilogram, si gas melon, yang menjadi andalan masyarakat kecil untuk memasak. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Michael adalah seorang yang rakus dan tanpa belas kasihan. Awalnya bisnisnya berjalan normal, tetapi keserakahannya perlahan-lahan mengambil alih akal sehatnya. Ia mulai menimbun pasokan LPG di gudang-gudangnya yang tersembunyi, menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ibu-ibu harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan satu tabung gas, bahkan seringkali pulang dengan tangan kosong. Harga melonjak tinggi, warung makan kecil tutup, dan masyarakat menderita. Namun, bagi Pak Michael, itu hanya bagian dari bisnis. Di rumah mewahnya, ia duduk santai menikmati kopi mahal sambil menonton berita tentang krisis yang ia ciptakan. Ketika istrinya bertanya tentang protes masyarakat, ia hanya tertawa. Malam itu ketika semua tertidur, terdengar suara mendesis dari dapur. Bau gas menyengat membuat Pak Michael terbangun. Saat ia berlari ke dapur, ia melihat tabung LPG mendesis keras. Ketika ia mencoba menutup katup gas, tangannya justru terasa panas membakar. Api biru tiba-tiba menyala besar dan ledakan pun terjadi. Pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi dapurnya hancur berantakan. Sejak malam itu, suara mendesis gas terus menghantui rumahnya. Bahkan ketika semua tabung LPG telah disingkirkan, bau gas tetap menyebar. Suatu malam, Pak Michael terbangun dengan tubuh terasa berat, seperti ada yang menindihnya. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok perempuan dengan wajah hangus berdiri di sudut kamar. Matanya penuh amarah. "Kau membuat hidup kami menderita. Karena ulahmu, aku kehilangan rumah dan anak-anakku. Semua terbakar habis karena kami harus kembali menggunakan kayu bakar." Suara itu menggema di seluruh ruangan. Pak Michael ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Wajah perempuan itu semakin dekat, dan panas yang menyengat terasa di kulitnya. Ketika ia sadar, tubuhnya basah oleh keringat. Sejak saat itu, ia tidak berani tidur di kamar sendiri. Namun, suara mendesis gas terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tak hanya rumahnya yang dihantui, bisnis Pak Michael pun mulai runtuh. Skandal penimbunan gas terbongkar, media massa memberitakan keburukannya, dan masyarakat marah. Para karyawan mengundurkan diri, rekan bisnisnya menjauh, dan pemerintah membekukan asetnya. Dalam waktu singkat, ia kehilangan segalanya. Kini, ia hidup dalam kehinaan dan ketakutan. Rumah mewahnya yang dulu megah kini kosong. Namun, suara mendesis gas tetap ada, dan sosok perempuan hangus itu terus menghantuinya. Setiap malam, Pak Michael bermimpi dirinya dikejar oleh orang-orang yang kelaparan dan meminta gas LPG. Dalam mimpi lain, ia melihat dirinya terbakar hidup-hidup di tengah tumpukan tabung gas yang meledak. Setiap kali bangun, ia merasakan ketakutan luar biasa. Ia tak lagi berani keluar rumah, takut bertemu orang-orang yang membencinya. Ia menjadi tahanan di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh suara-suara yang menghantuinya. Dalam kesengsaraannya, Pak Michael menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa keserakahan telah membutakan hatinya, menyebabkan banyak keluarga menderita. Namun, penyesalannya datang terlambat. Azab sudah menimpanya, dan ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Suatu malam, ia terbangun dan melihat sosok perempuan hangus itu berdiri di dekat tempat tidurnya. Matanya menatap tajam, penuh dendam. "Inilah balasan atas perbuatanmu," katanya dengan suara dingin. Tiba-tiba, perempuan itu mengulurkan tangannya dan menyentuh dada Pak Michael. Ia merasakan panas luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, ia ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang amat sangat, seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Kisah ini pengingat bahwa keserakahan dan ketidakpedulian hanya akan membawa petaka. Karma selalu datang pada waktunya, dan azab Tuhan sangatlah pedih. Marilah kita berbuat baik kepada sesama, saling membantu, dan tidak mementingkan diri sendiri.
Jangan sampai kita menjadi seperti Pak Michael yang harus menerima azab karena keserakahannya. Kutukan yang tak terhapuskan. Setelah kematian Pak Michael yang misterius, rumah mewahnya menjadi kosong. Istrinya yang ketakutan segera meninggalkan rumah itu dan memilih tinggal di luar negeri. Anak-anaknya menolak mewarisi bisnis sang ayah yang telah runtuh. Rumah yang dulu megah kini dibiarkan terbengkalai, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Namun, bagi warga sekitar, rumah itu masih menyimpan kengerian. Tetangga yang melewati rumah itu seringkali mendengar suara mendesis gas di malam hari, meskipun tidak ada tabung LPG di dalamnya. Beberapa kali, warga melihat bayangan hitam melintas di jendela rumah yang sudah tak berpenghuni itu. Suatu malam, seorang pemulung nekat masuk ke rumah Pak Michael untuk mencari barang bekas yang bisa dijual. Ia membawa senter kecil dan melangkah perlahan ke dalam rumah yang gelap. Saat tiba di dapur, ia melihat sebuah tabung LPG yang tampak baru. Dengan penuh harapan, ia mendekatinya, berpikir bahwa tabung itu bisa dijual dengan harga mahal. Namun, ketika ia mencoba menyentuh tabung itu, suara mendesis tiba-tiba terdengar begitu keras. Ruangan terasa panas, dan sosok perempuan hangus muncul di sudut dapur. Matanya yang menyala merah menatap pemulung itu dengan marah. "Jangan sentuh apa yang bukan milikmu." Pemulung itu menjerit ketakutan dan berlari keluar rumah, meninggalkan semua barang yang ia temukan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani masuk ke rumah tersebut. Rumah terlarang. Beberapa tahun kemudian, seorang pengusaha properti tertarik membeli rumah Pak Michael untuk direnovasi dan dijual kembali. Ia mengirim pekerja untuk mulai membersihkan rumah itu. Namun, sejak hari pertama pekerjaan dimulai, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pekerja melaporkan mendengar suara perempuan menangis di dalam rumah. Yang lain mengaku melihat bayangan hitam melintas di koridor. Suatu hari, seorang tukang cat tiba-tiba berteriak dan melarikan diri setelah melihat sosok perempuan hangus berdiri di dekatnya. Tak tahan dengan gangguan yang terus terjadi, sang pengusaha mendatangkan seorang dukun untuk membersihkan rumah tersebut. Dukun itu berkeliling rumah, membaca mantra dan menaburkan garam di setiap sudut. Namun saat tiba di dapur, ia tiba-tiba berhenti. Matanya menatap tajam ke arah sudut ruangan yang gelap. Tempat ini bukan sekadar rumah kosong. Ada roh yang marah dan tidak akan pergi sampai keadilan ditegakkan. Mendengar itu, sang pengusaha membatalkan niatnya untuk menjual rumah tersebut. Ia pun meninggalkan rumah itu begitu saja. Sejak saat itu, rumah bekas milik Pak Michael dikenal sebagai rumah terlarang. Tempat di mana suara mendesis gas masih terdengar setiap malam sebagai pengingat akan dosa besar yang pernah terjadi di sana. Kutukan Pak Michael tidak hanya berhenti pada rumahnya. Anak-anaknya yang mencoba membangun bisnis sendiri selalu mengalami kegagalan. Setiap usaha yang mereka jalankan berakhir dengan kebangkrutan. Mereka mulai percaya bahwa nasib buruk ini adalah akibat dari dosa yang dilakukan ayah mereka. Salah satu anaknya, Andy, akhirnya memutuskan untuk mencari cara mengakhiri kutukan tersebut. Ia mendatangi keluarga-keluarga yang dulu menderita karena penimbunan gas ayahnya dan meminta maaf secara langsung. Ia juga menggunakan sisa kekayaan keluarganya untuk mendirikan yayasan yang membantu masyarakat kecil mendapatkan akses ke energi yang lebih terjangkau. Perlahan, gangguan di rumah tua mulai mereda. Suara mendesis gas semakin jarang terdengar, dan bayangan perempuan hangus itu tidak lagi terlihat. Namun, bagi warga sekitar, kisah tentang Pak Michael tetap menjadi legenda menyeramkan. Hingga kini, mereka percaya bahwa siapapun yang serakah dan menindas orang kecil akan mengalami nasib yang sama, dihantui oleh dosa mereka sendiri, hingga tak ada lagi jalan untuk lari. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa,
Karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.